Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang di podcast Semi Horor. episode 3 Popcorn Duet versi podcast Semi Semi Horor. Horor. Kayak yang viral itu yang begin yang kebagian ya, yang kebagian taknya doang. Ayo kita cobain. Tak. Tunggu dulu. Gua belum. Latihan. Lu berdua tak ya, tak siap. Tuh, 2 3. Tak. Nah, siap. I'm all money when I'm begging cause I don't wanna lose you. Yeah, ratata. Udah latihan juga. Yuk, langsung kita mau bacain cerita dari yang masuk nih ke Google Form. Wah, mantul. Sebenarnya ini ceritanya udah masuk dari tahun kemarin, cuman kita break season. Iya, benar-benar. Jadi baru sempat dibacain sekarang. Oke. Moy. Lanjut. Belum PW, tar dulu. Halo. Ini cerita pengalaman keluargaku yang paling tidak bisa dilupakan dengan hal goib. Sensor saja emailku ya. Ini apa? Ini kenapa di sini? Pegal begini terus. Biar banyak sebenarnya. Jangan, yang ini mah jangan. Daripada gini? Nah, ke situ. Cerita ini panjang sekali. Tapi aku akan coba rangkum sesingkat dan sejelas mungkin. Aku anak pertama dari 3 bersaudara dan tinggal di Jakarta. Tahun 2018, aku merantau ke Bandung untuk kuliah dan akhirnya berpisah dengan adik-adikku yang cukup dekat sekali denganku. Alhamdulillah, kami keluarga yang bahagia, berkecukupan, dan bisa dibilang kami bertiga plus mama itu cantik walaupun semuanya tomboy. Mama papa itu awet muda sekali. Hingga sekarang masih banyak yang mengira mama kalau mama itu belum menikah. Singkat cerita, tahun 2019 akhir saya dikabari mama kalau adik saya atau adik pertama saya atau anak kedua sifat dia semakin memburuk. Mulai dari melawan orang tua, sinis, pendiam, sering menangis, kadang sesakitan, bahkan commit to suicide berkali-kali. Tahu nggak artinya? Enggak. Itu tuh commit to suicide itu kalau nggak salah mencoba untuk bunuh diri. Awalnya kami hanya ke psikolog atau psikiater dan menganggapnya itu hanya gangguan kejiwaan atau bisa dibilang stres karena baru saja masuk SMA. Tetapi saya merasa bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan hal goib dan ada kaitannya dengan yang saya alami posisi saya sekarang di Bandung. Kami mencoba mencari tahu agar dia terbuka dengan perasaannya. Tetapi kami merasa bahwa dia adalah orang yang berbeda. FYI, keluarga kami dari mama sebagian adalah semi paranormal atau bisa dibilang indigo. Tetapi generasi kami mengabaikan hal tersebut karena tidak mau bermain dengan hal gaib. Dengan kemampuan tersebut, mama memang sensitif dengan hal gaib dan dia berkata bahwa adikku bukanlah adikku. Singkat cerita, mama bertemu dengan temannya yang paranormal dan meminta bantuan untuk membaca aura adik saya. Beberapa minggu kemudian, saya pulang ke Jakarta untuk menjumpai adik saya dan mencoba mencari tahu ada apa dengan dia sebenarnya. Tetapi, pada suatu malam saat saya ingin tidur dengan dia, adik saya bertingkah aneh dan menyuruh saya untuk keluar dari kamar dan menjaga adik saya yang paling kecil atau anak ketiga. Beberapa menit kemudian, ayah saya keluar dan menjelaskan sesuatu yang membuat saya kaget. Dia bilang, "Kak,
kemarin mama udah ketemu sama paranormal. Ternyata memang orang terdekat kita ada yang iri dengan keluarga kita. Alhamdulillah, kita orang mampu. Kita bahagia, anak ayah cantik-cantik semua, berpendidikan dan bertalenta, kata ayah. Dan saya pun sudah berpikiran aneh. Lalu ayah saya meneruskan, dan orang tersebut ternyata ngirimin jin ke dalam tubuh adik kamu, Kak. Jinnya itu enggak 1 atau 2, tapi ada 6 jin. Betapa kagetnya saya mendengar hal tersebut. Lalu saya bertanya, kenapa begitu banyak jin yang dimasukkan? Jawaban beliau seperti ini. 6 jin tersebut ditujukan untuk kita berlima. 1 orang 1 jin, dan yang 1 lagi master untuk menguasai rumah kita yang besar ini. Tetapi karena alhamdulillah iman kita berempat kuat dan hanya adik kamu yang lengah, akhirnya ke-6 jin tersebut masuk ke dalam tubuh adik kamu. Aduh. Singkat cerita, setelah mendengar penjelasan dari ayah, kami diajarkan untuk selalu memegang tasbih setiap saat. Dan khusus untuk adik saya, harus mengalungkan tasbih setiap saat dan dekat dengan Al-Quran. Paranormal kami berlokasi di Jawa Tengah. Karena jauh, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan pembersihan rumah dan pembersihan diri secara jarak jauh. Banyak saudara kami yang sudah tahu hal tersebut dan menyarankan untuk mencari tahu siapa pengirim jin tersebut. Tetapi ayah saya yang religius tidak ingin tahu siapa pengirimnya dan memutuskan untuk pembersihan secara islami, yaitu ruqyah mandiri, membaca Al-Quran, ritual garam, dan air doa. Banyak orang bertanya, kenapa gak dicari aja sih orangnya? Kirim baliklah setannya. Masa orang terdekat kok jahat banget? Kami bisa saja melakukan itu. Kami punya ilmu tersendiri tanpa diajarkan. Tetapi hal tersebut malah membuat kami berdosa karena membalas hal buruk dengan keburukan. Hari-hari berlalu. Dan adik saya belum juga sembuh. Hari terakhir pembersihan, setelah sholat maghrib, adik saya merasa kepanasan, teriak-teriak dan menangis kesakitan. Dia berkata bahwa melihat banyak sekali makhluk yang di sekitar kamar dan melihat kami menangis di dalam kamar melalui jendela. Dia berkata bahwa master jinnya menyerupai manusia besar yang memiliki sayap dan sangat lebar dan besar, berwarna hitam dan bermata merah. Mirip seperti Maleficent versi laki-laki. Makhluk lain yang mengincar keempat dari kami yaitu anak kecil yang nakal, nenek-nenek berbaju putih, laki-laki kuat, dan lain-lain. Lantas saja kami mengalami kejadian berikut ini. Ini juga udah dibenarkan atau di-approve sama paranormalnya. Yang pertama itu ada adik saya yang berbadan kurus. Adik saya ini kan berbadan kurus. Tiba-tiba bisa menggendong saya dan ibu saya secara tiba-tiba, yang padahal selisih bobot dari kami adalah 20 kg. Hal tersebut ternyata karena adik saya dimasuki jin laki-laki yang kuat. Kemudian pernah juga adik saya berwajah tua secara tiba-tiba karena dimasuki jin nenek-nenek. Lalu saya dan adik saya dibutakan membaca harokat Al-Quran. Hal tersebut karena diisengin sama jin anak-anak yang nakal. Ketika saya jalan dengan pacar saya yang tidak pernah melihat hal gaib, tiba-tiba melihat kakek-kakek menyeberang dan kami hampir mengalami kecelakaan di mobil. Setelah dilihat lagi, ternyata gak ada siapa-siapa di jalan tersebut. Kami sering mengalami memar dan ketempelan walau beda kota. Keluarga kami sangat emosian walaupun tak ada masalah yang berat. Itulah tadi kejadian-kejadian yang sempat kami alami. Dan banyak lagi hal ganjil yang mengganggu keluarga kami yang tidak bisa diceritakan satu persatu. Mulai dari poltergeist hingga penampakan diri atau nyaru dengan orang lain.
Sesudah kami melakukan pembersihan, kami tidak tahu pasti apakah kami sudah bebas atau belum. Tetapi kita harus tetap menjalankan aktivitas. Dan saya kembali merantau ke Bandung dengan beberapa gangguan. Paranormal memperingatkan, khususnya untuk saya, selalu berdoa karena 6 jin tersebut mengincar saya. Alhamdulillah, saya bisa melawan banyak gangguan dengan bantuan teman dekat saya yang indigo. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut, skill saya pun meningkat. Dengan bisa merasakan kehadiran mereka di sekitar saya dan keluarga saya. Info terbaru dari paranormal bahwa pengirim tersebut adalah wanita yang sering menggunakan dukun dan tumbal dari pengiriman jin tersebut adalah hewan. Beliau juga mengatakan ciri-ciri dan sifat si pengirim tersebut. Niat dari pengirim tersebut adalah menghancurkan keluarga kami. Beberapa dari kami sudah hampir melihat dan merasa siapa pengirim tersebut. Dan kami tetap diam dan pura-pura tidak tahu bahwa ia pengirimnya. Kami malah tetap sering berbagi makanan dan rezeki dengan mereka-mereka, walaupun ia sekarang sedang dilanda masalah. Sekian pengalaman pribadi saya, Kak. Dari puncaknya di cerita tersebut, saya dan adik saya menjadi lebih peka dengan hal goib dan banyak sekali cerita goib lainnya yang kami alami dan menjadi terbiasa. Terima kasih. Sukses terus podcast Semi Horor. Amin. Amin. Jadi apa? Prok. Jadi ini tuh kurang lebih datangnya itu dari keluarga ya, yang iri. Masih keluarga sendiri berarti. Dan dia tuh bersekutu ke dukun, terus dia pakai tumbalnya itu hewan. Dia coba menghancurkan keluarga si pengirim dengan cara mengirimkan sejumlah jin. Tadi ada 6. Yang niatnya buat satu orang satu, karena anggota keluarga kan ada 5. Terus yang jin yang satu itu master untuk menguasai rumah. Dan ternyata si 6 tuh. Si ke-6 jin itu masuknya tuh ke satu orang yang lagi lengah, si anak kedua atau adik pertama si pengirim. Penerima meren. Iya Pengirim. Penerima. Si pengirim cerita maksud gue. Oh. Ngomong dong. Tapi itu teh masih saudara sendiri. Iya, termasuk keluarga. Kayak keluarga dari ayah, gak tahu keluarga dari ibu ini kayaknya. Seingat gue, lu pernah cerita gak sih yang mana? Keluarganya Lupa. Yang mana sih? Yang perang saudara. Keluarga siapa? Si yang mana? Itu Oh iya. Iya. Sampai sekarang tahu. Tapi ya sekarang mah cuman kayak renggang keluarga gitu aja. Putus silaturahmi? Enggak, belum. Ya di depan mah kayak baik-baik aja, tapi di belakang gitu Di lah. belakang perang batin gitu ya. Parah banget. Nggak pernah ketemu, lebaran juga nggak tahu. Oh. Ngeri juga ya keluarga sendiri kayak gitu. Cuman gara-gara ya gitulah, warisan paling. Iya, nggak jauh sih sebenarnya. Itu tuh coba ceritain yang lu waktu itu ke rumahnya. Oh, yang ketempelan itu. Ya kan, yang bersaingnya tuh pinggiran rumahnya tuh pinggiran ya. Yang satu mah punya bersebelahan. Yang satu mah punya toko bangunan, yang satu mah rias pengantin gitu. Padahal deketan kakak adik gitu ya, tapi nggak pernah nyapa. Maghrib nganterin bingkisan hajatan ya, apa sih? Ya, bingkisan gitu ya. Nah, ke rumah yang satunya mah
biasa aja. Pas ke rumah yang satunya lagi, ternyata si uanya teh kayak punya gitu tuh. Jadi kerasa we kakunya teh panas. Pulang dari situ teh sakit, demam panas dingin gitu tuh. Udah diceritain gak sih di podcast yang lalu? Enggak. Kayaknya enggak deh. Enggak. Kelewat Ini lu berarti. cerita ke gue langsung. Nah udah dari situ teh berapa hari gitu, panas, demam, dingin sama kayak gitu. Baru sembuh lagi berapa hari kemudian gitu. Maju. Tapi itu kasihan juga ya adiknya diserang Iya. sama. Tapi itu keadaan adiknya berarti gimana tuh? Ya gitu. Awalnya tuh kan dia Berarti lebih ke sakit-sakitan. awalnya tuh dia tuh sifatnya jadi buruk, Mm-mm. suka melawan, terus tiba-tiba bentak-bentak, Ya. terus coba bunuh diri bahkan. Mm. Maksudnya nggak sampai gila gara-gara ini kan? Gara-gara diiniin setan. Kayaknya hampir gitu deh. Kan Soalnya kalau dia kan hampir kalau- bunuh diri. Iya. sih. Lebih nggak ke sakit-sakitan gitu ya? Sakitan juga. Iya. Iya juga. Tadi kan diceritain sesakitan juga. Wah parah banget itu. 6 jin sih, bayangin. Sebanyak itu Masuk Iya. ke satu masuk tubuh ke satu orang. Tadi yang diceritain tuh laki-laki kuat, nenek-nenek, anak kecil. anak kecil yang nakal, terus apalagi tadi? Udah kasih tahu. Iya, yang dikasih tahu itu ya. Wah. Yang master tadi dikasih tahu yang Maleficent Maleficent, tahu nggak? tahu yang ada tanduknya Ada sih. sayapnya gitu juga. Tapi Tapi versi cowok. versi cowok. Dia cowok sama. Gitu Terus? ya. Di emang ya keluar kalau masalah harta tuh paling nggak sensitif sih. mandang Iya. siapapun. Paling sensitif tuh gitu. Masalah warisan duit. lah atau Duit, harta duit gono-gono. gono gini. Gini. Berarti bukan harta yang paling berharga tuh bukan keluarga ya? Bukan. Harta yang paling berharga adalah warisan. Ya kan kalah ini Iya. keluarga. Keluarga Aset. juga sama Iya. warisannya kalah. Ya, Ya semua bisa dibutakan sih. dengan duit sih, lebih ke duit. Harta dan tahta. Harta dan harta. Terus dia bilang kan semakin lama dari situ dia semakin peka. Sekarang dia peka. Sama adiknya juga ya yang kemasukan 6 itu. Emang sih kalau udah sering gitu peka. Pasti. Kayak cerita kemarin di episode 31 yang perawat itu. Yang di rumah sakit itu ya. Jadi pesan dan kesan dari cerita ini adalah Enggak, gue masih masih aneh. kemarin waktu itu tuh cerita agak panjang deh kalau nggak salah. Yang dilakukan apa sih, yang dilakukan perangnya tuh kayak gimana sih? Tahu nggak? Lupa lagi. Ya udah. Udah pokoknya mah sampai kan banyaknya berapa bersaudara gitu. Dari berapa bersaudara itu teh sampai pecah semua. Jadi Separah itu. berkubu-kubu gitu teh. Syaiton memecahkan. Ya kan itu tugas dia. Terus teh kan si ini Kentut. misalnya teh si tante A mitnah ke tante B. Si tante B mitnahnya ke tante C gitu teh. Oh, Sampai- jadi kayaknya Oh, saling adu adu domba, domba. deh. terus yang paling parah mah ya si misalnya teh si tante D gitu ya. Si tante D teh kan emang janda gitu ya. Nah, janda terus teh yang parahnya lagi teh dianya teh sampai diguna-guna sama saudara sendiri tahu. Parah banget. Diguna-gunanya teh Biar kayak nggak tahu biar apa. Terus sampai maaf nih ya, celana dalamnya tuh diambil, dikubur, digitu tahu. ngeri banget. Salah satu cara. Salah secara buat ngeberhasilin. Pokoknya mah ilmu sampai kayak tersebut. gitu. Ilmunya, ya. Sampai kakinya tuh pada item-item. Kayak Berarti padang ilmu ya? itu Bukan orang mana ilmu sih? sih. Maksudnya Enggak, yang itu nggak melakukan perangnya tuh. Ya, terus kayak gitulah. Emang susah sih. Sampai dibawa kemana-mana terus. nggak bisa sembuh ya? Terus kalau yang tante yang satu lagi mah dramanya dianya sampai si berapa lama gitu ya dia ditungguin
sakit gitu. Setiap jam berapa kamu, jam berapa kamu. Yang paling parah mah sampai misalnya teh dari maghrib terus teh ke subuh kayak gitu teh kumat gitu kan. Tapi anehnya teh ke mamahnya si Ilham sama ke si Ilham sama ke adenya mah si jin itu nyata nyawa tahu. Soalnya kan bilangnya gini, iya mah abah cenah. Terus kata adanya si Ilham teh, naon ieu mah lain abah, ieu mah jurik cenah digitukeun. Dari situ teh nyewot. Jadi dia teh kalau yang lain mah bisa diperdaya, tapi ke ade mereka mah enggak gitu. Tapi emang bener bukan, cenah mah karuhun. Ya kalau karuhun mah buyut gitulah. Tapi Iya, padahal bukan. Leluhur gitu. Tapi bukan. Karuhun. Tamangis karuhun. Keruhan. Sunda ya. Ini buat orang Sunda. Karuhan. Ngerti. Gitu sih. Jadi pesannya apa nih? Pesannya ya kalau kayaknya lebih ke diri kitanya sih. Kalau masalah iri gitu mah nggak, ya gak sih? Tapi kan Kayak kita kadang nggak bisa ngehindarin si keluarga kita yang satu ini tuh mau kaya mau enggak, ya terserah mereka. Kita harus kita yang lebih ngendaliin diri kita sendiri. Iya gak sih? tapi lebih bahayanya mah kalau kita bisa ngendaliin diri kita, tapi orang lain yang nggak bisa ngendaliin diri mereka. Iya, benar-benar. Kayak gitu sih. Ngeri bunda. Tuh, di garis bawah ya tadi. Apa tadi? Coba ulangi. Ya bisa di. Yang bahayanya mah kalau kita bisa ngendaliin diri kita, tapi yang ditakutkan orang lain lain yang nggak bisa ngendaliin dirinya sendiri. Begitu bunda. Cukup sekian. Akhir kata episode 33 Aziz pamit. Yunda pamit. WH pamit. Sampai jumpa di episode 34. 34. Sampai jumpa di episode 34. 4